Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu dan saudaraku semuanya di pagi hari ini. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan mempermuliakan nama Tuhan sekalipun dalam keluarga kita masing-masing dengan anak, istri, dengan suami, tetapi biarlah segala sesuatu yang kita kerjakan sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan, berkenan di hadapannya dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan memuji menyembah Tuhan dengan satu pujian menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang pakai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku Tuhan. Hanya itu kerinduanku, hanya itu. Hanya itu kerinduanku. Arahkanlah hatimu, arahkanlah segenap pikiranmu dan jiwamu pada Tuhan. Dan malah kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Allah yang menciptakan langit bumi dengan segala isi. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya
dan yang menaruh setia kepada setiap kita kekal selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai ibadah pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu sukacita kalau saat pagi hari ini kita masih diizinkan Tuhan untuk kita memuji menyembah Tuhan. Kita sungguh sangat rindu sekali selalu ada bersama-sama dengan Tuhan, bersama dengan segala kekuatannya, dengan segala kuasanya. Karena ketika kita bersama dengan Dia, apapun bisa kita lalui dengan baik. Karena Dialah Allah yang perkasa, luar biasa. Kita memuji sembah Tuhan di bawah kepak sayap. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali.
bawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali. melintasi gunung tinggi, Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali yang melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali yang melintasi badai hidup. Ketika kita bersama dengan Tuhan, ketika kita ada dalam perlindungan Tuhan, badai hidup yang luar biasa dahsyatnya mampu kita lewati dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus yang memberikan perlindungan begitu rupa itu, memberikan perintah kepada setiap kita. Segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sungguh sangat sederhana sekali, kelihatannya enak, mudah untuk kita kerjakan, tetapi sampai saat ini kita belum mampu melakukannya dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan, kita akan mengakui setiap dosa kita, setiap pelanggaran kita, bahkan setiap kelemahan-kelemahan kita yang membuat kita jatuh dalam dosa. Sabda Tuhan, jikalau kita mengaku bahwa kita tidak berdosa, maka kita telah menipu diri kita sendiri dan kebenaran tiada pada kita. Dengan rendah hati kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan langit bumi dengan segala isi. Engkau Allah yang maha kudus dan penuh kasih dan anugerah. Bapa surgawi, saat pagi hari Tuhan kami datang ke hadirat. Kami mengakui setiap dosa kami mengakui setiap pelanggaran kami mengakui Tuhan setiap ketidakmampuan kami, kelemahan kami di hadapan Engkau. Seringkali Tuhan kami mengecewakan hati-Mu, memberontak kepada Engkau. Bahkan seringkali Tuhan kami meninggalkan sabda-Mu dan mengecewakan. Oleh karena itu ya Tuhan Allah kami, ampunilah kami. Ampunilah setiap dosa kami, pelanggaran kami, ketidakpercayaan kami, bahkan setiap kelemahan-kelemahan kami yang membuat Engkau kecil. Kuduskanlah kami Tuhan, melalui kuasa darah-Mu yang dicurahkan di kayu salib. Biarlah itu menyucikan kami semua, sehingga kami semuanya layak untuk menghadap Engkau, terlebih layak untuk menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa surgawi, segala doa yang kami panjatkan, semuanya ini hanya kami alaskan oleh karena besar anugerah-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Hamba-Mu menyerahkan setiap doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sucikan dan kuduskan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan,
berbahagialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mengakui segala dosa-dosa kita di hadapannya. Karena Allah itu adalah Allah yang setia dan adil. Sehingga Ia berkenan mengampuni setiap dosa kita dan kita semua beroleh anugerah-Nya. Itu sebab iman dan bukan karena perbuatan kita. Oleh karena itu layaklah bagi setiap kita untuk kita menaikkan syukur kita pada Tuhan Allah karena anugerah-Nya yang besar tiada terkirakan. Amin. Kasih Allah sungguh telah kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kita menyerahkan ibadah kita di pagi hari ini dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kita, hadir di tengah keluarga kita, hadir dalam ibadah kita, hadir dalam puji-pujian kita. Dan apa yang kita kerjakan sungguh-sungguh menjadi suatu korban pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami datang ke hadirat. Kami sungguh menaikkan syukur kepada Tuhan. Jikalau di pagi hari ini Tuhan beri kesempatan buat setiap kami untuk kami boleh datang menyembah Tuhan, mempermuliakan nama-Mu ya Allah. Itu semua kemurahan Tuhan, itu semua kebaikan Tuhan. Di situasi yang sungguh-sungguh mencekam untuk setiap kami, tetapi Engkau beri perlindungan buat kami. Engkau terus jagai kami, sehingga kekuatan kesehatan senantiasa Tuhan nyatakan buat setiap kami. Dan saat ini kami pakai, kami pergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau sendiri hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami, Engkau hadir dalam setiap pujian kami, penyembahan kami, bahkan Engkau hadir di dalam hati kami, pikiran kami, saat kami merenungkan sabda Tuhan. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk saat ini, untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik itu yang saat ini sakit biasa, yang ringan, ataupun yang berarti yang ada di rumah sakit, ataupun yang ada di rumah, bahkan yang saat ini terkena COVID-19, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan sembuhkan, kiranya Tuhan pulihkan semuanya. Ya saudara-saudara kami semuanya sedang sakit atau mengalami kematian, mereka sungguh-sungguh dikuatkan kembali.
dipulihkan kembali, dan mereka senantiasa bersukacita di dalam. Kami berdoa yang sudah lanjut usia, kiranya penjagaan perlindungan dari Tuhan terus terjadi buat mereka di masa-masa seperti ini. Mereka rentang dengan sakit penyakit. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan mereka sepenuhnya. Jagai dan lindungi, serta berkati ya Tuhan. Ya, di usia tua mereka merasakan penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dahsyat. Kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan, umat-Mu, Jemaat GITC Kopen, baik yang ada di Kopen, yang ada di Karanganyar, baik yang ada di dalam kota, di luar kota, bahkan ada di luar pulau dan di luar negeri. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau terus pimpin, Engkau terus memberkati keluarga mereka masing-masing. Berikan damai, berikan sukacita, berikan keharmonisan di dalam keluarga mereka masing-masing. Sehingga mereka semuanya sungguh-sungguh Tuhan pakai untuk menjadi kesaksian yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah masyarakat luas. Berkati setiap pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Buat apa yang dikerjakan berhasil, sehingga tidak ada satupun dari umat-Mu yang mengalami kesulitan, penderitaan, kemiskinan. Tetapi biarlah oleh karena berkat-Mu, mereka semuanya hidup dalam kelimpahan berkat Tuhan. Bapa surgawi, serahkan yang masih sekolah, kiranya Engkau terus pimpin, Engkau terus memberkati. Apapun kesulitan-kesulitan mereka, apapun persoalan-persoalan mereka, kiranya Engkau Allah turut campurkan di dalam. Kami yakin dan percaya terjadinya berbagai gejolak kehidupan ini. Ini merupakan suatu tantangan dan suatu pengajaran untuk kami boleh bertahan hidup di tengah-tengah situasi kondisi zaman yang mengalami perubahan secara luar biasa. Oleh karena ya Tuhan, kiranya Engkau terus beri kemampuan buat setiap anak-anak kami untuk mereka mampu mengikutinya dengan baik. Bapa surgawi, kami juga menyerahkan Tuhan untuk gereja-Mu GITC Kopen di tengah-tengah pandemi corona ini yang semakin luar biasa merebak. Kiranya Engkau menolong sehingga Tuhan gereja-Mu yang kecil itu terus bisa menyembah Tuhan, terus bisa mempermuliakan nama Tuhan, baik secara langsung maupun secara online. Kiranya Engkau memberkati. Bapa surgawi, kami serahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kiranya Engkau terus memimpin Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menterinya, pejabat-pejabat negara, anggota MPR, DPR, DPRD, DPD. Kami serahkan sebanyak dan tangan kuasa Tuhan. Sampai ke gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, bahkan sampai tingkat yang terbawah, RT RW. Kiranya Engkau memberikan hikmat buat mereka di dalam mereka menjalankan roda pemerintahan ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang tetap aman, damai dan sejahtera. Kami berdoa singkirkan corona dari bumi ini, sehingga masyarakat Indonesia bisa melakukan segala kegiatannya dengan baik. Misalkan kondisi keamanan, kiranya juga Tuhan berikan keamanan dari semua wilayah yang ada di Indonesia. Berikan iklim politik yang baik, sehingga para
petinggi, para politikus terus berpikir untuk mensejahterakan masyarakat, bukan untuk untuk-untukan saja. Kami serahkan juga Tuhan untuk kehidupan sosial. Biarlah seluruh rakyat Indonesia saling hidup dalam kerukunan, hidup dalam pengertian satu dengan yang lain, saling gotong royong, saling bantu, sehingga Tuhan terciptalah suatu masyarakat yang indah di Indonesia ini. Kami juga serahkan Tuhan ke kota kami, kota Kudus, yang saat ini menjadi pandemi terbesar di Jawa Tengah. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kuasa Tuhan, kiranya Engkau menyadarkan segenap warga Kudus, sehingga Tuhan melalui peringatan daripada Tuhan, warga Kudus bisa terus menjaga kehidupan yang Tuhan beri dengan rasa tanggung jawab ini. Kami menyerahkan Bapak Bupati beserta dengan jajarannya. Kami menyerahkan untuk DPRD Kudus ke dalam tangan kuasa. Kiranya Engkau terus menolong sehingga mampu untuk menyetop, memberhentikan corona yang terus berkembang di kota Kudus ini. Dan biarlah Kudus menjadi kota yang damai, Kudus menjadi kota yang aman, Kudus menjadi kota yang aman, Kudus menjadi kota yang penuh dengan keadilan. Kami juga serahkan kota-kota di mana Engkau tempatkan kami semuanya, baik Kudus, baik Demak, baik Semarang, baik Palembang, baik Kalimantan, bahkan sampai di Malaysia. Kiranya Engkau memberkati dan luar biasa. Bapa surgawi, kami serahkan bangsa kami dan kota-kota kami sopnya dan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau terus memimpin dan memberkati luar biasa. Bapa, kembali kami menyerahkan ibadah kami di pagi hari ini dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau terus memimpin, kiranya Engkau terus berkuasa atas setiap puji-pujian kami dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 minggu sudah Tuhan telah memberkati kita kesehatan, kekuatan, keluarga yang rukun damai, terlebih keselamatan yang Tuhan nyatakan buat setiap kita. Oleh karena itu marilah kita memberikan syukur kita kepada Tuhan oleh persembahan, dan kita iringi dengan satu pujian persembahan. Kita serahkan ibadat Tuhan dan kembali Tuhan, kami datang kepada Tuhan
Kami menyerahkan persembahan yang telah kami persembahkan dengan hati yang penuh sukacita ini. Mari ya Tuhan, kiranya Engkau menyucikannya dan memberkatinya. Ya, persembahan kami boleh Tuhan pakai untuk setiap pekerjaan Tuhan di daerah kami. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hidupnya pribadi lepas pribadi, yang mereka senantiasa mengalami sukacita dan sejahtera di dalam dirinya masing-masing. Berkati keluarganya, berkati setiap pekerjaannya, hingga hidup seluruh umatmu senantiasa ada di dalam kuasa Tuhan, kuasa perlindunganmu, hidup dalam damai dan sejahtera senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan ini dan umat Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, sekali lagi selamat pagi, Shalom. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu dan saudaraku semuanya di pagi hari ini. Kita sungguh bersyukur ya, sekalipun corona begitu luar biasa ya, rumah sakit penuh semuanya, bahkan sampai menolak-nolak ini ya. Luar kota tidak bisa lagi diterima, khusus dalam kota saja rumah sakit sudah tidak bisa menampungnya setiap hari. Bahkan setiap hari itu bukan cuma 1-2 ambulan keluar dari rumah sakit membawa jenazah, bisa 3-4. Ini kondisi yang begitu luar biasa. Saat ini di Kudus sendiri sudah 800 orang lebih yang terpapar COVID-19. Kemarin itu sudah 822. Atau untuk hari ini perkembangan terakhir. Nah Bapak Ibu dan kasih Tuhan, di dalam situasi seperti ini kita bersyukur. Tuhan berikan kekuatan kuasa. Tuhan lindungi kita. Dan biarlah ini bisa kita manfaatkan dengan baik dalam setiap kita terus memuji menyembah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita ingat beberapa waktu yang lalu anak angkat Ruben Unsum itu menjadi buah bibir di medsos. Saudaraku yang dikasih Tuhan, anak angkat Ruben Unsum memiliki latar belakang yang tanpa harapan. Dia adalah anak penjual gorengan, jauh dari orang tua. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika anak ini hanya ikut neneknya, saudaraku, anak ini jelas tidak ada harapan, tidak ada masa depan ketika nanti besar. Tapi saudaraku yang oleh karena belas kasihan Ruben Unsum, oleh karena kasihnya pada anak ini, ketika dia melihat bahwa ketika anak ini hidup terus seperti itu, dia nggak punya harapan, nggak punya masa depan, maka Ruben mengambilnya, mengangkatnya menjadi anak. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika menjadi anak angkat Ruben, seorang artis, maka anak itu sedikit demi sedikit naik dan saat ini menjadi artis, memiliki masa depan yang baik dan memiliki pundi-pundi keuangan yang baik, tidak hanya receh. Nah Bapak Ibu yang dikasih, dan mengapa itu terjadi? Karena dia diangkat sebagai anak oleh Ruben Unsum, seorang artis, seorang public figure yang terus nongol di televisi. Demikian juga halnya dengan kita saudaraku yang pagi hari ini kita mau belajar, kita mau merenungkan sabda Tuhan, Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah,
yang terambil dari kitab Roma pasal 8, Roma 8 ayat 12 sampai 17. Ibu Tresni akan baca buat kita. Roma 8 ayat 12 sampai yang ke 17. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mendengar sabda Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Kita mohon pimpinan penyertaan Tuhan. Bapa Surgawi, kami mohon penyertaan Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Buka mata hati kami, pikiran kami. Ketika kami merenungkan sabda firman-Mu, biarlah kami boleh mengerti, memahami apa yang Tuhan maksudkan dan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau tadi Bentram, anak Ruben Onsu itu mengalami perubahan hidup yang begitu luar biasa. Karena dia diangkat sebagai anak oleh Ruben Onsu, seorang artis. Dan demikian juga dengan kita semuanya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita semuanya juga mengalami suatu perubahan hidup yang begitu luar biasa. Karena kita diangkat oleh Tuhan melalui kuasa. Kita dijadikan anak-anak Allah oleh karena Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Bukan siapa-siapa, tetapi Dia adalah Roh Tuhan, Roh Allah yang mengangkat kita, yang menjadikan kita anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa sih atau mengapa sih kok Allah menjadikan kita anak-anaknya? Apakah kita hebat? Apakah kita luar biasa? Apakah kita adalah orang yang begitu salehnya sehingga Tuhan mengangkat kita sebagai anak-anak melalui Roh Kudus-Nya? Bukan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita cerdas, bukan karena kita kuat, bukan karena kita baik, bukan karena kita itu saleh, tetapi oleh kasih Allah semata. Oleh kasih Allah semata, saudara. Seperti Ruben. Ketika dia melihat anak itu, ketika masih jual gorengan, nggak ada baik-baiknya kecuali dia berjuang untuk hidup. Nggak ada kelebihan yang bisa dilihat saat itu. Dia hanyalah anak yang lemah, penjual gorengan. Tak. Selain itu nggak ada. Tapi saudaraku yang demikian juga dengan kita, saudaraku. Ketika kita itu masih dalam kuasa dosa, anak-anak dosa, saudaraku yang Tuhan,
Apa yang dilihat dari kita, kebaikan apa, kehebatan apa yang ada pada kita, saudara? Enggak ada. Tetapi saudara, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih-Nya Tuhan, maka Roh Kudus-Nya, Roh yang Maha Kuasa itu, Ia menjadikan kita anak-anak Allah luar biasa. Oleh karena itu saudaraku yang dikatakan di sini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita telah berhutang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan supaya kita tidak kembali kepada kehidupan lama kita, kehidupan dosa kita. Karena kita sekarang bukan lagi anak dosa, bukan lagi budaknya dosa, bukan lagi bagian dari dosa itu, tetapi kita adalah bagian dari hidupnya Allah, bagian dari keluarganya Allah. Kita itu miliknya Allah. Sehingga di sini saudaraku yang dikasih Tuhan, karena kita itu dijadikan oleh Tuhan sebagai anak oleh karena belas kasihan, maka hendaknya ini kita bisa memahami bahwa hendaknya kita terus mengikuti jalan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan, mari kita kerjakan. Karena kita bukan sebagai budaknya Tuhan, tetapi sekarang kita menjadi anak-anaknya Tuhan karena belas kasihannya Tuhan. Nah, betapa luar biasa saudara, ketika kita memahami bahwa kita yang dulu hidup dalam kuasa dosa, kita yang dulu hidup dalam perbudakan dosa, sekarang kita telah dibebaskan, kita telah diangkat oleh Tuhan menjadi anaknya. Apakah kita tidak bersyukur? Apakah kita tidak bangga? Apakah kita mau mengecewakan Tuhan Allah yang telah mengangkat kita, yang telah menjadikan anak bagi setiap kita, yang telah mengangkat kita dari lumpur dosa dan menempatkan kita istimewa di hatinya? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentunya ini harus terus menjadi bagian koreksi hidup bagi setiap. Kalau kita saat ini masih hidup berkutat dalam dosa, ingatlah bahwa engkau telah diambil dari lumpur dosa itu. Engkau telah diangkat oleh Tuhan, engkau telah ditempatkan istimewa. Engkau berhutang di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudara, bagaimana untuk kita boleh membalas cintanya Tuhan? Memang kita gak mampu membalasnya, tetapi paling tidak kita mau berjuang untuk mengimbangi cintanya Tuhan dengan apa? Dengan kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dengan meninggalkan kehidupan dosa kita dan beralih kepada kehidupan di jalannya Tuhan. Jalan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita oleh karena Roh Kudus telah dijadikan anak, karena cinta kasihnya Tuhan, karena anugerah Tuhan semata. Jadi kalau kita bermegah, karena bermegahlah di dalam Dia, bukan karena kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kebaikan, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan. Yang kedua saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh karena Roh Kudus telah menjadikan kita anak, sehingga kita memiliki hubungan yang istimewa dengan Allah itu sendiri. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bisa memanggil ya Bapa, sebutan yang begitu intim kepada Dia yang adalah Bapa. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
dalam kehidupan kita biasanya kalau sebutan bapak itu umum, ya kan? Kalau sebutan bapak itu umum. Misalnya di sekolah anak-anak atau murid-murid memanggil bapak, pak, guru, bu guru, itu umum. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi ketika itu menjadi ayah, papa, beda lagi. Itu adalah sebutan yang begitu intim antara anak dan bapaknya. Dan saat ini ketika Roh itu mengangkat kita, kita bisa menyebut dia, ya Abba, ya Bapa. Yang dalam konteks sana itu adalah hubungan yang begitu intim, hubungan yang begitu dekat dengan Allah sebagai Bapa kita, sebagai ayah kita, sebagai Papa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang begitu luar biasa, kita yang jauh sebenarnya. Tetapi sekarang oleh karena Roh Kudus kita begitu dekat, maka saudaraku, firman Tuhan katakan bahwa kita sebagai umat Tuhan, kita adalah imamat-imamat yang bijak. Karena hubungan yang begitu dekat, yang begitu intim tadi, yang diberikan Tuhan Allah bagi setiap kita. Saudaraku yang dikatakan, siapa sih anak yang dengan orang tuanya itu, dengan bapaknya sendiri sungkan? Kan nggak ada. Biasanya anak itu kalau dengan ayahnya atau bapaknya itu mau sesuatu ya datang, dia ngomong. Dia butuh uang, dia ngomong butuh duit. Dia butuh baju, dia bilang butuh baju. Dia butuh motor, dia bilang butuh motor. Dan dia tidak akan ditutup-tutupi atau malu. Demikian juga dengan kita. Kita dengan Tuhan Allah yang adalah Bapa kita. Kita diizinkan olehnya untuk kita kapan saja, di mana saja, untuk kita datang kepadanya. Untuk kita menyampaikan segala sesuatu yang kita perlu, yang kita butuhkan, saudara. Karena apa? Hubungan yang begitu berbeda dengan ketika kita itu ada dalam dosa. Mau ngomong sama Tuhan, nggak sampai-sampai. Karena apa? Karena kita lebih dikuasai oleh dosa. Sehingga kalau kita mau datang, kita ragu-ragu. Dan dalam hati kita akan berkata, nggak dijawab toh. Karena kita dikuasai oleh dosa. Tetapi ketika kita mengikuti Roh Allah, mengikuti Roh Kudus, dan kita disebut sebagai anak-anak Allah, maka kapan saja, di mana saja kita tidak akan segan, kita tidak akan sungkan, tetapi kita akan datang kepada Tuhan. Dan kita akan senang untuk menghampirinya. Kita akan senang untuk bersekutu dengan dia. Seperti Raja Daud. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Mengapa? Karena hubungan yang begitu intim, hubungan yang begitu indah yang ditawarkan Allah kepada setiap anak-anaknya, kepada setiap kita yang datang kepada dia akan mengalami kepuasan. Bukan karena materi, bukan karena berkat-berkat yang lain, tapi karena kuasanya Tuhan. Karena kemuliaannya Tuhan, karena keagungannya Tuhan mampu meluluh lantakan setiap persoalan-persoalan itu kita. Mampu menyingkirkan setiap persoalan kita ketika kita mau datang kepada Tuhan. Ketika kita mau menyembah Bapa kita. Ketika kita mau bersekutu dengan Dia. Dan Tuhan Allah juga berjanji, aku tidak pernah akan meninggalkan engkau. Itu janji seorang bapak kepada anaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
apakah kita akan berkata kepada anak kita, kowe tak tinggano nang, kowe tak tinggano nduk, tak kara muridmu? Enggak mungkin. Dalam kondisi apapun, kita akan berusaha untuk ada bersama dengan dia. Untuk ada dalam setiap persoalan-persoalannya. Untuk ada dalam setiap pergumulannya. Kita mau hadir di sana. Itu sebagai hati sebagai orang tua. Hati seorang bapa. Terlebih Allah. Yang telah menjadikan kita anak-anaknya, saudaraku. Oleh karena itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Karena kita adalah anak-anak Allah secara sah. Oleh karena Roh Kudus. Kita dekat dengan dia. Maka dalam kondisi apapun, mari kita terus datang kepada Tuhan. Jangan lebih suka di keramaian-keramaian daripada di rumahnya Tuhan. Dan lebih suka dangdutan daripada memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Kasih Tuhan, sebagai anak mari kita terus ada di dalam Tuhan. Mari kita mengikuti apa yang dimau Tuhan. Sembahlah dia, tinggikanlah dia dalam setiap hidup. Pepatah Jawa itu mikul dhuwur mendem jero. Pepatah Jawa. Dan wong Jawa kuwi mikul dhuwur mendem jero karo wong. Sama Tuhan juga demikian. Hendaknya dalam setiap hidup kita mau tinggikan Allah kita melalui hidup sebagai anak-anaknya. Ojo gur golek berkati tok, ya. Berkati kita terima, tetapi kita menyepelekan Tuhan. Tetapi marilah kita tekad hati kita mau meninggikan Tuhan dalam setiap hidup. Hadir pasar itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena Roh Kudus kita telah dijadikan anak Allah yang berhak menerima setiap janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di bagian terakhir itu diungkap bahwa kita akan menerima apa yang Tuhan Yesus terima. Segala kemuliaan akan diberikan kepada setiap. Jikalau kita juga mau menderita bersama. Oleh karena itu saudaraku, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, jangan hanya suka berkatnya, jangan hanya suka sukacitanya, hanya jangan suka enaknya saja, tetapi saudara sebagai orang Kristen, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Allah, kita juga hendaknya siap menerima resiko, siap menerima tanggung jawab pekerjaan, sekalipun itu sakit, sekalipun itu tidak enak, sekalipun itu menderita, sekalipun itu salib yang harus kita pikul. Hendaknya kita siap. Tapi seringkali banyak orang-orang Kristen itu kurang siap. Sehingga ketika hidupnya sebagai orang Kristen, ya, kok berdoa saja nggak dijawab, padahal sudah melayani terus-menerus, ya, akhirnya mundur. Akhirnya mutung sama Tuhan. Nggak mau ke gereja, nggak mau melayani Tuhan. Ya. Padahal di sini dikatakan bahwa apa? Kita harus siap. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jika kita siap bersama-sama menderita dengan Dia. Jadi tidak dikatakan bahwa orang Kristen harus enak semuanya, menerima kemuliaan, tidak ada penderitaan, tetapi di sini supaya kita ikut menderita bersama-sama dengan Dia.
Itu untuk kita bisa menerima janji-janjinya Tuhan. Berkat-berkatnya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya sudah sampai di saat ini, bukan berarti enak-enak. Saya dari awal itu mengalami yang namanya tangisan, tetes-tetes air mata. Itu sudah biasa kami alami dalam ladang Tuhan. Tetapi saudaraku yang Tuhan, apakah saya mundur? Enggak. Saya tahu bahwa Tuhan menyediakan berkatnya, janji-janjinya itu akan digenapi. Dan terus digenapi, saudara. Terbukti Tuhan menggenapi setiap janji-janjinya, berkat-berkatnya dicurahkan. Dan pada saatnya nanti ketika anak Allah Yesus Kristus dinyatakan dalam kemuliaannya, kita pun akan mengalami kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Kemuliaannya dinanti-nantikan setiap umat, setiap makhluk. Dan itu akan dinyatakan kepada setiap kita bersama dengan anaknya yang dikasihi Bapa, yaitu Yesus Kristus. Setiap orang merindukan situasi kondisi itu. Dan itu akan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Setiap mata akan memandang betapa luar biasa kemuliaan itu. Keagungan itu akan disematkan kepada setiap kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kalau yang ada di dunia ini hanyalah sementara saja. Apa yang Tuhan berikan di dunia ini sebagai awal dari berkat-berkat yang Tuhan berikan. Tetapi pada saatnya nanti akan sampai kepada kesempurnaannya. Kalau saat ini kita sudah merasakan berkatnya, itu kalau di bank itu cicilan, bunganya, itu baru dikasih sedikit-sedikit, belum apa-apanya. Pada saatnya nanti itu akan diberikan dalam kesempurnaannya pada saat pernyataan Yesus Kristus, pada saat kemuliaan Yesus Kristus dinyatakan kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu dan kasih Tuhan, di sini sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya yang akan menerima janji-janjinya Tuhan. Oleh karena itu marilah dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman kepada Yesus kita kerjakan. Sebagai anak-anak Allah, biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Karena janjinya itu ya dan amin. Kita akan menerimanya. Baik di dunia ini dan pada saatnya nanti. Pada saatnya penyataan Yesus akan diberikannya dalam kesempurnaan. Dan tidak terbayangkan semuanya itu. Makanya Rasul Paulus bahwa penderitaan kita di dunia ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada setiap kita. Apakah kita akan berkata Tuhan terlalu berat melayani engkau? Enggak, hanya kecil. Tuhan terlalu besar persoalanku ketika aku mengikuti engkau. Rasul Paulus, kemuliaan Tuhan, keagungan yang diberikan Tuhan kepada setiap kita jauh lebih besar dari setiap kesulitan, dari setiap penderitaan, dari setiap persoalan yang kita hadapi ketika kita mengikuti Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan kasih, bangkitlah, berjuang, jadilah anak-anak Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan dan sambutlah, ambillah berkat Tuhan yang dijanjikan Tuhan bagi setiap kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih atas sabda. Terima kasih melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Engkau mengangkat kami
sebagai anak Allah yang berhak menerima janji-janjimu, berkat-berkat di dalam Yesus Kristus. Bapa Surgawi, beri kekuatan buat setiap kami. Biarlah kami belum menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berbakti kepada Tuhan, anak-anak yang setia kepada Engkau, anak-anak yang mempermuliakan nama-Mu dan menyambut setiap berkat. Bapa Surgawi, kami serahkan setiap sabda yang keluar dari mulut hamba-Mu. Kau meteraikan di dalam hati dan pikiran setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan abad kita mau mengakui iman kita kepada Tuhan dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mengimani bahwa Allah itu adalah perlindungan kita. Gusti Pangayom. Gusti kang dadi pangayomku, aku rapat sumalang. Senajan berdoaku ana jurang bagi Awati mriki lain, saben dina aku dikate ra kurang apa-apa. Uripku ayem tentrem, tuntalan kang bener, marga saka asmane. Gusti kang dadi panglipurku, nalika aku kesusahan, hatiku pisan kau sakit, ngadepi karibetan gede. Gusti kang dadi pangusku, keselamatan uripku. Kula tetep setia dateng dalem Gusti, saniki selaminya. Kang dadi pangayomku, aku rapat sumalang. Senajan gonku mlaku ana jurang ing pati, aku ning bilahi. Saben dina aku dikate ra kurang apa-apa.
saka asmane. Gusti kang dadi panglipurku nalika aku kesusahan, atiku disengkosake ngadepi karibetan gede. Gusti kang dadi pangungsenku, keselamatan uripku. Kula tetep setia dateng daleme Gusti. Kula tetep setia dateng daleme Gusti. Kula tetep setia dateng daleme Gusti saniki selaminya. Kita arahkan hati kita, pikiran kita dan jiwa kita kepada Tuhan, dan mari kita mengakhiri ibadah kita dan membawa berkat. Tuhan Allah memberkati hidup. Tuhan Allah memberkati buah kandungan. Tuhan Allah memberkati anak-anakmu, cucu-cucumu semuanya. Tuhan Allah memberkati setiap pekerjaan dan mengisi penuh lumbung-lumbung. Karena damai sejahtera Tuhan kita Yesus, kasih yang sempurna dari Allah Bapa kita di surga, serta persekutuan dari Roh Kudus yang memberikan kekuatan, penghiburan, dan kuasa kepada setiap kita untuk menghadapi hidup ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan akan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Bapak yang kasih Tuhan, terima kasih kita terus bisa beribadah secara online di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih yang ada di Wonorejo, terima kasih juga yang ada di Ngribik, terima kasih yang ada di Gendok, terima kasih yang ada di Muria Indah, terima kasih juga yang ada di Karangmalang, terima kasih yang ada di Semarang, yang ada di Palembang, yang ada di Kalimantan, dan terima kasih yang ada di tempat yang jauh sana, yang ada di Malaysia. Tuhan Yesus memberkati. Kami menghimbau pada seluruh kita jemaat semuanya, karena saat ini corona begitu luar biasa, hati-hati, terus pakai masker, terus jaga jarak, nggak usah berkerumun, nggak usah bergerombol saat ini. Jaga terus kondisimu, jaga terus keluargamu dengan hidup sehat. Terus gunakan protokol kesehatan dengan baik, karena jikalau kita sakit, semuanya sakit. Tapi ketika kita sehat, maka keluarga kita sehat, saudara-saudara kita sehat, maka semuanya sehat. Selamat pagi, selamat beraktivitas,
terus jaga kesehatan. Shalom Tuhan.